Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sekolah Dagang. Kali ini kita akan membahas untuk masalah budidaya lele di ember ya, atau bedik damber sering kita dengarnya. Yang lagi-lagi ini viral lagi ya. Alhamdulillah. Saya hanya perantara, hanya untuk menjelaskan cara-caranya saja yang saya tahu ya. Karena di Google pun di YouTube sudah banyak sekali lah, di IG juga udah banyak, karena banyaknya permintaan juga yang masuk ke saya untuk share lagi, karena dulu juga pernah saya share lagi. Banyaknya permintaan untuk saya share lagi video untuk bedik damber. Kali ini saya akan men-share cara-caranya juga, karena banyak sekali kendala ternyata yang dijumpai untuk banyak pemula, karena saya pun juga pemula. Kita untuk saling sharing saja ya, istilahnya biar ke depan ini juga bedik damper ini bisa bagus lah. Sebenarnya bedik damper ini udah lama, dan intinya itu untuk istilahnya kulkas hidupnya di rumah, istilahnya untuk lahan-lahan sempit lah ya, seperti lahan saya ini kan juga lahan sempit, istilahnya lahan apa ya, lahan perumahan lah. Ini masih ada, istilahnya masih ada sisa sedikit, saya manfaatkan untuk dibikin kolam dan bisa untuk bedik damper. Kalau untuk yang di belakang saya ini kolam terpal ya, untuk saya budidaya koi. Kalau untuk koi memang untuk arusnya harus terus, dan untuk perputaran airnya harus filterisasinya harus bagus, dan untuk pakannya pun juga harus bagus. Nggak beda jauh juga dengan ikan-ikan semuanya sih, cuman untuk ikan lele, nila itu memang untuk perawatannya emang beda. Jadi kita harus memahaminya dari awal juga. Maka dari itu saya bikin video kali ini. Oke, ada yang tanya untuk lele yang berbusa gimana mas, atau bibit yang berbusa. Untuk lele yang berbusa itu sebenarnya juga sangat mudah mas. Nah, kita tinggal kasih krecek kalau dalam bahasa Indonesia kerupuk. Nah, kasih kerupuk itu kita istilahnya kasihkan dalam embernya tadi, dalam media embernya tadi, setiap sore selama 3 hari. Itu sedikit saja diremuk ya, diremukkan sedikit saja. Satu kerupuk itu bisa dibagi menjadi 3 kolam, 3 ember ya maksudnya ya. Itu untuk mengantisipasi adanya buih-buih istilahnya. Mungkin karena dia airnya baru, mungkin stres. Nah, bisa juga ada jamur, dia gelisah juga bisa. Dan untuk menanggulangi yang lainnya juga ya. Untuk ciri-ciri ember yang udah diendapan dan bagus itu ya seperti itu tadi, udah ada istilahnya jentik nyamuknya, dan airnya pun udah terlihat siap untuk dihuni ikannya. Dari itu saya bikin video untuk kali ini agar lebih jelasnya ya, istilahnya karena banyak yang masih bingung. Langsung ke intinya aja ya. Banyak yang bilang, mas, untuk bedik damper itu berapa liter ya untuk bagusnya? Ya tergantung aja mas, tergantung kita punya tempat berapa, kita belikan aja. Misalkan ember juga harganya murah kan, misal 50 sampai 100 ribu lah, itu pasti udah dapat ember satu apa dua lah paling enggak, yang agak ukuran sedang ya, atau gede, karena tiap daerah juga beda-beda harganya. Nah, untuk kepadatan tebar ikannya itu kita tergantung di literannya. Misal literannya 30 liter, berarti 30 ekor. Mau dilebihin 5 ekor silahkan, untuk mengantisipasi ada yang mati atau ada yang kena jamur ya. Nah, untuk misal 90 liter ya 90 ekor gitu aja. Nah, untuk langkah awalnya itu sebenarnya sangat mudah ya. Cuman terkadang kita itu kendalanya mungkin di bibit dan masalah air. Kalau air itu belum ngendap atau air belum siap, kehidupan ikan pun juga tidak akan bagus. Saya memelihara koi, nila ya dulu lah sampai sekarang
itu yang paling terpenting itu adalah airnya, nggak bisa diganggu gugat. Kalau air udah hidup, pasti lainnya pun akan hidup, ekosistemnya yang ada di situ, entah mau ikannya, mau kita kasih tumbuhan air, itu pasti hidup, itu pasti. Kalau airnya tidak kita jaga dengan baik, kemungkinan ikannya pun ya itu tadi akan jamur, akan mati, pertumbuhan kurang, itu pasti. Nah, untuk mengendapkan air sebenarnya sangat mudah ya. Apalagi di tempat saya ini kan ini outdoor ya. Jadi sinar matahari langsung masuk, tapi ada yang saya pakaiin paranet agar sinarnya tidak terlalu masuk ya. Nah, untuk itu paranet sangat penting sekali untuk air hujan biar tidak langsung masuk. Dan jangan lupa untuk kasih istilahnya pembuangan ya, karena seminggu sekali bagusnya memang dibuang separuh saja, separuh sedikit saja, atau 2 minggu sekali ya, seluangnya aja sih. Pokoknya jangan dibikin ribet ya untuk bedik damper kali ini, karena bedik damper itu sebenarnya mudah sekali ya, saya tekankan mudah sekali, dan bisa menjadi kulkas hidupnya di rumah. Jadi kita itu seperti belajar istilahnya menjadi petani yang sangat mudah lah di rumah untuk diterapkan ya. Ada yang tanya, bang kok ikan saya itu dipindah langsung lemes? Satu ya, mungkin karena kalau saya pakai karantina, jadi sebelum ikan baru itu langsung masuk ke ember, walaupun embernya itu airnya udah diendapkan, itu pasti udah saya karantina dulu. Air yang istilahnya di ember itu saya campurkan dengan air yang baru, jadi ikan pun tidak akan kaget. Memindahkannya pun juga perlu waktu, perlu cara lah paling enggak. Jadi waktunya itu yang paling bagus itu sore dan malam. Nah, kembali lagi ke besoknya, sore baru dikasih makan, jangan langsung paginya dikasih makan ya, untuk mengantisipasi juga. Dan untuk pemberian pakan itu sehari itu satu kali itu tidak diperbolehkan, karena untuk lele ya, misalnya lele itu kanibal. Nah, untuk paling paling mepet lah, paling enggak itu 2 kali, paling bagus itu 3 kali sampai 4 kali. Tapi karena kita di ember, kita 3 kali aja ya. Kenapa kok kita tidak boleh memberi makan siang? Siang itu matahari akan masuk terlalu dalam ya, jadinya ikan akan lebih ke aktivitas, untuk istilahnya air ini akan naik suhunya, pH-nya akan naik, suhu air akan naik semuanya. Nah, jangan kita kasih makan, oke. Jangan lupa untuk pembersihan istilahnya rutin, kita jangan sampai membersihkannya semuanya. Kalau memang itu istilahnya di embernya itu, wah mas sudah bau sekali mas, kalau di ember memang ada beberapa sih yang bilang ke saya, mas katanya bedik damper itu bau ya ikannya. Ya ada beberapa juga yang belum tahu caranya, tapi kalau udah tahu caranya sebenarnya nggak bau juga. Itu sama seperti kolam terpal sih gitu ya. Jadi sebenarnya sangat mudah, mungkin kita bisa kasih obat, bisa kasih garam ikan juga. Kalau obatnya itu obat karantina, saya sering pakai, ada mereknya ya, Blue Dog ya, warnanya biru. Sebelum apa istilahnya jamur itu menyerang, kita harus pencegahan seminggu sekali lah, paling enggak seminggu sekali kita harus pencegahan. Kalau memang tidak mau ribet sama sekali, itu tidak masalah, yang penting ya itu tadi, intinya kan airnya. Nah, untuk masa panen ikan lele itu paling lama itu 3 bulan di ember, paling cepat itu 2 bulan setengah. 2 bulan setengah itu udah ukuran ideal lah paling enggak ya. Untuk yang nanyain, mas gimana untuk cara pemasangan pot pada ember istilahnya agar lele nanti juga nggak terganggu, nah itu tadi untuk saya ya, untuk di ember saya pisahkan. Karena apa? Karena saya ingin melihat ikan-ikan saya itu hidup dengan baik. Tapi memang dulu saya pernah pakai juga pot langsung di ember, tapi airnya cepat keruh. Tapi bisa juga kok pakai kapas atau pakai media lain yang istilahnya air ini biar tidak keruh, tidak mengganggu ikannya juga pas makan juga
gitu sih. Jadi saya punya lahan sedikit untuk saya tanami, dan airnya pun saya siramkan ke tanaman-tanaman itu, akhirnya ya bagus juga. Oke, langsung aja kita simak untuk gimana sih ember-embernya, jentik-jentik nyamuknya. Oke, langsung aja. Oke, mari kita masuk ke tempatnya. Masih jelek ya. Nah, seperti inilah untuk budik damber di lahan sempit ya. Untuk bagian atasnya ya seperti ini, nanti dipasangi paranet ya. Nah, untuk embernya ada yang kecil, ada yang besar. Ini yang besar. Itu udah ada jentik-jentik nyamuknya. Ini udah ada. Ini juga udah ada. Oke, yang paling banyak pertanyaan itu, Mas, kenapa kok ikannya jadi bau ya, setelah mungkin seminggu. Nah, itu sangat mudah sekali sih. Yang penting itu yang dasar bawahnya ya, yang bagian bawah embernya itu kita ambil separuh. Ya makanya itu untuk pengeluaran air di bagian bawah sini itu sangat penting dibuatkan ya, agar kita saat menguras tidak kerepotan. Atau kalau memang tidak mau ribet, itu tidak masalah, kita cukup ganti air di bagian atasnya aja. Nah, untuk tanamannya seperti ini, saya udah nanam duluan ya, karena udah ada air dari kolam. Seperti ini. Ini sawi sama kangkung. Seperti ini, mungkin besok akan saya tambahi lagi. Ini kolam saya. Kolam sederhana ya. Oke, seperti itulah sebenarnya budik damber itu sangat mudah ya. Jangan lupa untuk pemberian pakannya, jangan sampai telat, minimal sehari itu 2 kali, karena lele itu kanibal. Diingat-ingat ya, lele itu kanibal, jangan sampai kita telat kasih makan. Ada juga yang tanya, Mas, untuk pakan yang recommended itu apa? Untuk lele saya kasih makan min 1. Nah, untuk lele yang penting itu protein tinggi, Mas. Semua ikan kalau dikasih protein tinggi pasti jadinya akan bagus, dan istilahnya kotorannya pun itu akan bagus juga buat tanaman kalau kita pengen nanam juga ya. Nah, untuk yang pengen ternak nila di ember juga, itu pakai arus ya, Mas, pakai arus air. Nah, karena ikan nila itu suka arus air, dia tidak gimana ya, biar untuk kedepannya hidupnya makin gampang lah istilahnya untuk besarnya itu. Nah, untuk pencegahan penyakit-penyakit pada lele maupun nila, yaitu tadi sangat mudah, pakai obat yang biru tadi ya. Bisa dibeli di toko-toko pertanian sih ya. Yang penting nggak usah dibikin ribet juga. Insya Allah kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Mungkin ada kritik dan saran mau bikin video apa lagi, karena channel saya untuk sekolah dagang, jadi semuanya lah, mencakup semuanya, mau budidaya, mau tutorial, istilahnya untuk apa ya, istilahnya untuk para pedagang, channel berbagi, istilahnya nggak jauh-jauh amat lah. Pokoknya channel saya ini tentang yang bermanfaat tentunya, perkebunan nantinya, karena ini lagi apa ya, istilahnya banyak social distancing, jadi saya juga apa ya, belum terlalu luas lah untuk mau kemana-mana, belum terlalu bisa. Tapi insya Allah saya usahakan untuk selalu men-share yang bermanfaat juga. Mohon maaf kalau ada video saya yang salah satu itu, karena itu video yang istilahnya sangat-sangat tidak bermanfaat ya, untuk pelajaran apa, untuk youtuber pemula
istilahnya, biar tidak kayak gitu, atau youtuber yang udah jadilah istilahnya, untuk bikin konten yang bermanfaat aja gitu sih. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih dari saya. Jangan lupa untuk tonton ya, jangan lupa untuk like, comment, and share. Oke, jangan lupa subscribe ya, untuk di-sharekan ke teman-temannya, mungkin akan sangat berguna. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.